Halo. Hai. Jadi balik lagi kita ke video hari ini. Kita mau sharing challenge dari 40 hari amal berbuat baik untuk men-sharingkan perumpamaan favorit dari Yesus di Injil. Jadi sebelum mulai kita mau doa bareng dulu sebelum kita sharingin ayat favorit kita, bukan ayat ya, perumpamaan. Oke, kita awali dengan doa. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh perkenankan kami untuk duduk berdoa, mengambil waktu sejenak untuk membagikan perumpamaan favorit kami dari Injilmu. Biarlah dengan saling berbagi berbagi ayat favorit kami boleh membuat lebih banyak orang mengerti tentang firman-Mu dan boleh terutama saling mengenal satu sama lain dan juga mengimani pesan-pesan dari perumpamaan sendiri. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini, dan dalam Yesus yang berdoa mengucap syukur. Amin. Tadi kan udah aku dulu. Kemarin aku dulu ya. Kemarin kamu dulu ya. Sekarang kamu dulu. Aku perumpamaan favoritnya itu dari Jangan-jangan kita sama. Oh enggak deh. dari mana? Aku Lukas. Aku ada tiga-tiganya. Oh. Aku dari Matius 13. Itu perumpamaan tentang penabur. Oh. Yang mana? Ini aja. Beda kita. Tapi ingat yang mana? Ingat lah. Ya, jadi dia ada di Matius 13, ada di Markus 4, ada di Lukas 8. Yang jadi intinya benih yang ditanam bisa jatuh di 4 tempat. Di tanah gersang yang jadinya nggak bertumbuh sama sekali, terus di tanah berbatu yang tumbuh cepat tinggi tapi lemas langsung jatuh lagi. Terus satu lagi di tanah apa ya, pasir ya, satu lagi semak duri. Dia tumbuh tapi karena tumbuh dekat semak duri jadi dia tidak berbuah. Dan yang terakhir tanah subur. Sebenarnya pas kita mau sharing ayat favorit ini muncul otak aku, cuman aku mikir masih coba lihat perumpamaan ada apa aja sih. Sudah aku lihat lagi tapi ternyata emang ini yang paling berkesan karena ini banyak pesan yang buat aku dari dulu sih. Yang pertama-tama, firman Tuhan kan jadi benihnya. Jadi firman Tuhan di berbagai macam orang, berbagai macam situasi itu bisa beda-beda. Bisa jadi saat kita ngomong satu firman Tuhan, kita sharing ke orang, ternyata orang itu kondisi tanahnya adalah tanah berbatu. Jadi dia ternyata jadi semangat, tapi ternyata nggak bertahan lama. Bisa juga kalau kita lagi membagikan firman Tuhan, orang ternyata dibuang mentah-mentah, ditolak mentah-mentah, di kayak apaan sih? Itu berarti dia masih di tanah kering. Dan seterusnya, ada yang berhasil tanah subur, ada juga yang di tanah bersemak, didengerin tapi udah nggak ada hasilnya. Jadi dulu tuh pas lagi rajin-rajinnya PD penginjilan, ikut cap gitu kan, itu yang jadi kayak pengingat kalau dari Yesus aja udah ngasih tahu kalau kita sharing tingkat keberhasilannya cuma 25%. Yang subur, yang lain pasti gagal. Jadi kayak udah lepaskan aja. Tapi kalau nggak dikaitkan dengan penginjilan pun, itu bisa ditarik ke diri aku sendiri. Kayak di situasi apapun sering mikir, apakah sekarang lagi tanah kering, apakah sekarang lagi berbatu, apakah lagi bersemak duri, atau subur pernah. Nggak pernah juga, nggak tahu sih ya. Bisa jadi berasanya subur tapi ternyata dasarnya nggak kuat, akhirnya ayo lagi, ntar ada momennya lagi bangun lagi. Cuman ini jadi favorit karena dia seolah-olah bisa menggambarkan situasi hidup manusia lah, setiap saat mendengar firman Tuhan, mulai dari baca kitab sendiri, mulai dari doa, mulai sampai kayak dengar khotbah Romo juga kadang-kadang kan ada yang masuk, ada yang kayak udahlah lewat gitu, ada yang ingat tapi cuma 1 jam habis itu lupa.
Ada yang ingat terus tapi udah nggak dilakukan. Ya ini sama 40 hari niat baik juga belum tentu 40 challenge-nya semua kita Betul. dalam kondisi yang subur. Betul, makanya ya coba aja. Cuman ini karena menurut aku sangat lengkap, dia jadi ayat favorit, perumpamaan favorit. Oke, itu sih kalau aku. Oke. Kalau aku tadinya awalnya aku mau mention yang biji sesawi. Tapi kemudian waktu aku baca-baca, jadi aku lihat ulang lagi semua list perumpamaan, itu aku akhirnya memilih yang paling klasik aja. Yaitu anak hilang, domba hilang, anting yang hilang. Karena sebenarnya itu yang paling mudah relatable ke aku, karena aku kan barangnya sering hilang, kacamata lah, apalah, terus setiap kali nyari aku pusing, nih barang kemana, sambil aku berdoa. Yang itu kan ada doa buat barang hilang juga kan. Terus setiap kali ketemu, terus habis itu langsung seneng banget. Terus kalau setiap kali aku pulang ke rumah, padahal kondisinya bukan aku kabur dari rumah atau aku hilang, tapi orang tua aku pasti seneng gitu nyambut aku. Jadi kayak lah, orang tua aku aja segitunya, gimana kalau Tuhan, aku sampai nggak bisa membayangkan gembiranya tuh sampai level apa. Karena kalau ngelihat mama sama papa pas aku pulang tuh kayaknya level gembiranya udah mentok. Berarti Tuhan tuh bisa lebih tinggi lagi. Berarti level sayangnya Tuhan sama kita bener-bener nggak terbayangkan manusia aja gitu. Itu yang paling mudah relate buat aku sih. Dan to be honest juga, ya sebenarnya sama sih kayak yang kamu tadi bilang, ada kondisi kita subur atau apa, ya itu normal lah, bukan normal sih, maksudnya manusiawi buat kita selalu mengalami hal tersebut. Tapi kalau pas lagi saatnya subur, kalau kita pakai bahasa kamu tadi, aku juga kayak sering mikir sih, wah ini kemarin pas aku nggak lagi membara atau berapi-api, Tuhan pasti pengen banget aku balik. Jadi setiap kali aku ada kesempatan, bahkan nggak usah ngomongin sekarang, besok, lusa, dalam 1 jam bisa aja, ada saatnya dimana aku tanda kutip hilang, ada saatnya dimana aku kayak kembali gitu. Dan makanya setiap kali akhirnya saat kembalinya itu muncul, intinya aku mau mengingat-ingat terus rasanya, supaya aku sendiri juga selalu pengen punya keinginan buat pulang bahasanya. Kayak nggak cuma Tuhan doang yang seneng, kita pun kalau pas lagi subur atau pas lagi kembali tuh di dalam hati nggak tahu kenapa nggak ada apa-apa, rasanya ya damai aja. Udah. Perumpamaan itu jadi satu paket domba sama paket. Anak yang hilang. Satu paket, sama itu yang cewek kehilangan anting. Oh, dirham deh. Oke. Masih nyala kameranya. Ya udah, nggak apa. Ya udah, itu perumpamaan favorit kita masing-masing. Kalau kalian ada yang pengen sharing perumpamaan favorit kalian apa, boleh sharing di komen. Dan semoga perjalanan 40 hari challenge niat baik bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan lebih banyak tanah suburnya dibandingkan gersang-gersangnya. Amin. Dan kita bisa men-sharingkan apapun lah. Ya udah. Terima kasih. Dadah.